Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, subscriber semua, semoga selalu sehat ya di masa pandemik ini, selalu jaga protokol kesehatan, semoga kita selalu sehat selalu. Jumpa lagi dengan Kak Bo, kali ini kita akan bahas soal yang masih hangat ya, SIMAK UI 2021 Matematika IPA. Untuk akses semua pelajaran dan semua tahun lengkap, bisa diakses di matsolar.com, bisa dicari di Play Store. Ketik kata kuncinya Matsolar, tinggal download, kemudian tinggal buka, login. Selanjutnya bisa akses, bebas, free, gratis, 100%. Tinggal buka seleksi masuk UI, semua pelajaran lengkap di sini. Yang bahas nggak cuma Kak Abo, tapi banyak juga YouTuber lain yang bahas di sini. Dan kalau kamu punya konten juga boleh juga di-sharing di sini biar konten kamu bisa berguna bagi yang membutuhkan. Oke, selamat belajar, selamat menyaksikan, semoga bermanfaat, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1. Sebuah garis menghubungkan titik 3,3 dan 7,5 dan juga merupakan diameter lingkaran. Lingkaran ini ditranslasikan sebanyak 3 satuan dengan arah negatif X, kemudian direfleksikan terhadap sumbu X dan diperbesar dengan faktor skala 4 terhadap titik pusatnya. Manakah persamaan lingkaran dari hasil akhir transformasi tersebut? Oke, pertama di sini diketahui kan titik-titik ujung diameternya ya. Berarti pusat lingkarannya itu ada di tengah-tengah kedua titik tersebut. Untuk nyari titik tengah dua titik, itu tinggal absisnya dijumlahin bagi 2, kemudian ordinatnya juga jumlahin bagi 2. 7 sama 3 dijumlahin kan jadi 10. Kalau dibagi 2, hasilnya 5. Untuk nyari ordinatnya, tinggal 3 ditambah 5 itu 8. 8 dibagi 2, hasilnya 4. Ini dia pusatnya. Sedangkan untuk nyari jari-jari, kita cari jarak 2 titik ya. Akar dari X1 min X2 kuadrat ditambah Y1 min Y2 kuadrat. Kita ambil titik 3,3 sama 5,4 ya. Jadi 5 min 3 dikuadratin ditambah 4 min 3 dikuadratin. Jadi jari-jarinya akar dari 5 dikurang 3 kan 2. Kalau dikuadratin 4, 4 ditambah ini kan 1 ya. Jadi 4 tambah 1 itu hasilnya 5. Lalu perhatikan transformasi yang pertama. Pertama, di sini dibilang lingkarannya ditranslasi 3 satuan dengan arah X negatif. Berarti X yang tadinya dari 5 geser ke kiri 3. Hasilnya jadi pusatnya pindah, absisnya jadi 5 dikurang 3 kan 2. 2,4. Lalu, dia direfleksikan terhadap sumbu X. Kalau direfleksikan terhadap sumbu X, berarti Y-nya berubah ya, dari 4 jadi min 4. Jadi pusat hasil translasinya itu 2, min 4. Atau boleh juga di sketsa gambarnya kalau nggak mau ngebayangin begitu. Kita buat sumbu-sumbu koordinat. Awalnya pusatnya di 5,4, kira-kira aja kita buat di sini. X-nya 5, Y-nya 4. Ini dia titik pusat lingkarannya. Lalu transformasi pertama tadi digeser 3 satuan ke kiri. Jadi P-nya geser ke kiri, 3 satuan. 5 dikurang 3 jadinya 2. Ini dia hasil transformasi yang pertama, yaitu translasi ke kiri 3 satuan. Kemudian dia direfleksi terhadap sumbu X. Jadi pindah ke bawah ya. Karena kan sifat bayangan hasil pencerminan suatu benda itu pasti jaraknya sama terhadap cerminnya. Jadi di sini P2-nya. Dari sini ke sini 4, berarti dari sini ke sini 4. Artinya di sini ordinatnya adalah min 4. Nah, sesudah pindah ke sini, yang namanya cuma digeser, dicerminkan itu jari-jarinya nggak berubah ya, tetap akar 5. Dia akan berubah ketika di sini nih, akan didilatasi atau diperbesar dengan faktor skala 4. Jadi jari-jarinya sesudah didilatasi dengan faktor skala 4, jari-jarinya sekarang jadi 4 akar 5. Persamaan lingkaran yang pusatnya di A, B dan berjari-jari R adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Tadi kita dapat pusatnya di 2, min 4 dengan jari-jari itu 4 akar 5, maka kita dapat persamaan lingkarannya adalah X min 2 kuadrat ditambah Y min 4 atau jadi Y plus 4 kuadrat sama dengan R kuadrat. 4 akar 5 dikuadratin. 4 dikuadratin 16, akar 5 dikuadratin 5, 16 dikali 5 hasilnya 80. Jadi jawaban yang cocok adalah
yang B. Nomor 2. Himpunan nilai A yang menyebabkan sistem persamaan ini memiliki dua solusi real berbeda untuk X adalah, oke, karena diminta dalam X di sini, Y-nya kita buat dalam X dulu ya. Dari persamaan yang kedua ini, Y sama dengan A min X. Bentuk Y sama dengan A min X, kita susi-susi ke persamaan yang pertama. Hasilnya jadi 3X kuadrat ditambah 2X dikali Y, Y-nya ganti A min X, sama dengan 4. Lalu 2X-nya kita kaliin ke dalam, jadinya 2X dikali A itu jadi 2AX, lalu 2X dikali min X itu min 2X kuadrat. 4 ke kiri jadinya min 4, sama dengan 0. Lalu di sini 3X kuadrat dikurang 2X kuadrat, hasilnya itu X kuadrat ditambah 2AX min 4 sama dengan 0. Sampai sini ingat kalau ada bentuk persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 itu memiliki dua solusi real berbeda, syaratnya adalah nilai D-nya harus besar dari 0. Dengan nilai D itu adalah bentuk B kuadrat min 4AC. Jadinya B kuadrat berarti 2A dikuadratin. 2A kuadrat min 4, A-nya itu 1, C-nya min 4. Lebih besar dari 0. 2A dikuadratin itu jadinya 4A kuadrat. Min 4 dikali min 4 jadi plus 16, lebih besar dari 0. Nah, bentuk A kuadrat, bilangan kuadrat itu kan nggak mungkin negatif ya. Jadi A kuadrat itu besar sama dengan 0. Nah, bilangan yang tidak negatif dikali 4, ya pasti nggak negatif. Begitu ditambah 16, pasti positif. Jadi mau nilai A bilangan real berapapun, bentuk 4A kuadrat tambah 16 itu pasti positif. Jadi nilai A yang menyebabkan solusi ini punya dua solusi real berbeda adalah semua nilai A bilangan real. Nanti kalau diminta solusinya tunggal, D-nya dibuat sama dengan 0. Ya, ini solusi tunggal. Cuma ada satu nilai X yang memenuhi, sedangkan kalau tidak punya solusi, itu D-nya lebih kecil dari 0. Ya. Ini tidak punya solusi. Nomor 3, diketahui 5P kuadrat min 7P min 3 sama dengan 0, kemudian 5Q kuadrat min 7Q min 3 sama dengan 0, dengan P-nya nggak sama dengan Q. Manakah persamaan kuadrat dengan akar-akar 5P min 4Q dan 5Q min 4P? Coba nih perhatiin bahwa dari bentuk ini kesimpulannya adalah P dan Q merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat 5X kuadrat min 7X min 3 sama dengan 0 gitu ya. Ini akar-akarnya P sama Q. Sehingga kalau P-nya kita substitusi ke sini menggantikan X, dapat persamaan yang ini. Kalau Q-nya yang menggantikan X, kita dapat persamaan yang ini. Yang pertama perlu diingat adalah kalau ada persamaan kuadrat, bentuknya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, akar-akarnya X1 dan X2, maka X1 plus X2 sama dengan min B per A, kemudian X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Jadi dari sini kita dapat bentuk dari P plus Q itu sama dengan min B per A, berarti min 7 per 5. Min 7 jadinya 7 aja, jadi 7 per 5. Sedangkan P kali Q itu C per A. C-nya min 3, A-nya 5. Jadi hasilnya min 3 per 5. Nah, sekarang kalau membentuk persamaan kuadrat yang akar-akarnya alfa sama beta, itu bisa dapat dari X min alfa kali X min beta sama dengan 0. Atau kalau dikaliin jadinya X kuadrat. Ini min alfa kali X jadinya min alfa X. Ini X kali min beta jadinya min beta X. Nah, min alfa X min beta X, kalau minnya dikeluarin, X-nya dikeluarin juga, jadi dalamnya masih ada alfa plus beta. Seperti ini. Terakhir, perkalian paling kanannya min alfa kali min beta, hasilnya plus alfa kali beta. Jadi di sini kita butuh bentuk penjumlahan akar-akar dan perkalian akar-akar. Di soal ini, yang jadi alfa itu adalah 5P min 4Q, sedangkan yang jadi beta itu adalah 5Q min 4P.
Jadi kita bisa jabarin alfa tambah beta sama dengan alfanya kita ganti 5P min 4Q ditambah dengan 5Q min 4P. Sedikit nggak apa-apa ya, masih jelas ya kan beda warna. Di sini 5P dikurang 4P jadinya P, ini min 4Q ditambah 5Q jadinya Q. Jadi hasil alfa tambah betanya tinggal P plus Q. Berapa P plus Q? Tadi kan di awal udah kita dapat. Ini dia, 7/5. Tinggal sekarang nyari bentuk dari alfa kali beta. Alfanya diganti 5P min 4Q, kemudian dikali dengan 5Q min 4P. Oke, kalau dikaliin jadinya 5P dikali 5Q jadinya 25PQ. Lalu 5P dikali min 4P jadinya min 20P kuadrat. Lalu min 4Q dikali 5Q jadinya min 20Q kuadrat. Lalu terakhir min 4Q dikali min 4P jadinya plus 16PQ. Ini ada 25PQ tambah 16PQ, hasilnya 41PQ. Dikurang, ini min 20P kuadrat, min 20Q kuadrat. Kalau min 20-nya dikeluarin, jadinya P kuadrat plus Q kuadrat. Ingat bentuk P kuadrat plus Q kuadrat itu bisa dibuat simetrisnya gini. P plus Q dikuadratin. Kalau P plus Q dikuadratin itu jadinya P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat. Ada faktor plus 2PQ. Jadi kita harus kurangin. Karena di bentuk awalnya nggak ada 2PQ. Nah, begini. Ini min 20 dikali min 2PQ jadinya plus 40PQ. 40PQ ditambah 41PQ jadinya 81PQ. Dikurang dengan 20 dikali P plus Q kuadrat. Tinggal ganti P plus Q-nya jadi 7/5, P kali Q-nya jadi min 3/5. Dapat 81 dikali PQ-nya itu min 3/5. Dikurang 20 dikali P plus Q. P plus Q-nya 7/5. 7/5 dikuadratin, jadinya 49 dibagi 25. 20 per 25 kita sederhanain ya, dibagi 5, jadinya 20-nya 4, 25-nya jadi 5. Sampai sini penyebutnya udah sama-sama 5, bisa digabung. Bagian atasnya, ini 81 dikali min 3, itu jadinya min 243. Dikurang dengan 4 dikali 49 itu 196. Jadi sama dengan minus dari 439/5. Tadi di atas kita dapat bentuk alfa tambah betanya adalah 7/5. Sedangkan bentuk alfa kali betanya itu min 439/5. Kita tinggal terapin ke bentuk ini. X kuadrat min alfa plus beta X plus alfa kali beta. Jadi X kuadrat min alfa plus betanya kita ganti 7/5X plus alfa kali betanya kita ganti min 439/5 sama dengan 0. Untuk mengarah ke jawaban nggak ada bentuk per, jadi semua ruasnya kita kali aja dengan 5. Dapatnya 5X kuadrat min 7X min 439 sama dengan 0. Jawabannya yang C. Nomor 4. Apabila 3X kuadrat plus 8X min 3 dikalikan dengan PX min 1 dan hasil perkalian tersebut kemudian dibagi dengan X plus 1 sehingga menghasilkan sisa 24, berapakah nilai P? Oke, kita anggap aja perkalian dari ini dan ini adalah Fx. Jadi Fx sama dengan 3X kuadrat plus 8X min 3 dikali dengan Px min 1. Kemudian ingat kalau ada Fx dibagi dengan Ax plus B itu bersisa C. Ini kan pembuat 0 dari Ax plus B. Ax plus B sama dengan 0 kan berarti X-nya sama dengan min B per A. Nah, jadi berarti nilai dari F dari min B per A itu adalah sisanya. Sisanya itu yang ini.
C. Jadi ini sama dengan C. Nah, di soal ini dibilang tadi hasil perkaliannya itu mau dibagi dengan X plus 1. Kalau X plus 1 dibuat sama dengan 0 kan berarti X-nya min 1. Jadi nilai dari F min 1 itu sisanya. F min 1 sama dengan, berapa sisanya di sini? 24. Tinggal ganti aja X-nya dengan min 1. Jadi 3 dikali min 1 dikuadratin 1 jadi 3. Ditambah 8 kali min 1 itu min 8. Min 3. Kemudian dikali dengan, di sini juga X-nya diganti min 1. Jadi P dikali min 1 jadinya min P dikurang 1. Jadi min P min 1. Lanjut ini 3 dikurang 3 habis. Jadi tinggal min 8 dikali min P min 1. Hasilnya 24 min P min 1. Itu sama dengan 24 dibagi min 8. Hasilnya min 3. Jadi P sama dengan min 3 kanan jadi 3. 3 dikurang 1, 2. Jawabannya yang E. Nomor 5. Jika 10 log, ini 10 nggak usah dibaca, nggak apa-apa ya. Jika log 2 ditambah log Y min 1 sama dengan 2 kali log X, dan log dari Y plus 3 min 3X sama dengan 0, maka nilai Y adalah, yang pertama, sifat log yang kita pakai itu A logaritma B ditambah A logaritma C itu sama dengan A logaritma B kali C. Yang kedua, N dikali A logaritma B, perkalian di depan itu bisa jadi pangkatnya numerus ya. Jadi A logaritma B pangkat N. Kita rapin bentuk yang atas. Jadinya logaritma 2 dikali Y min 1 sama dengan 2 kali 2-nya bisa jadi pangkatnya numerus. Jadi log X kuadrat. Jadi persamaan yang pertama kita dapat adalah 2 kali Y min 1 atau 2Y min 2 sama dengan X kuadrat. Untuk persamaan yang kedua di sini 0 yang di ruas kanan itu kita buat jadi logaritma 10 pangkat 0 atau 1. Sampai sini tinggal nyamain numerusnya. Jadi si Y plus 3 min 3X itu sama dengan 1. Satunya pindah ke kiri jadinya Y plus 2 sama dengan min 3X ke kanan jadinya 3X. Atau X sama dengan Y plus 2 dibagi 3. Nah, berikutnya tinggal substitusi X sama dengan Y plus 2 per 3 ke sini ya. Dapat 2Y min 2 itu sama dengan Y plus 2 dibagi 3 dikuadratin. Y plus 2 kalau dikuadratin jadinya Y kuadrat plus 2 kali Y kali 2, 4Y. Plus 2 dikuadratin, 4. Sedangkan bagian bawahnya 3 kalau dikuadratin jadi 9. Nah, lempar aja langsung ke kiri. 9 dikali 2Y min 2 jadinya 18Y min 18. Kalau kita rapin, pindah ke ruas kanan semua, jadinya 0 sama dengan Y kuadrat. 4Y dikurang 18Y itu jadinya min 14Y, kemudian 22. Sampai sini untuk mencari nilai Y-nya bisa pakai melengkapkan kuadrat atau bisa pakai rumus ABC. Kalau pakai rumus ABC, kalau ada bentuk AY kuadrat tambah BY tambah C sama dengan 0, maka untuk nyari akar-akarnya, yaitu Y1, Y2-nya, itu tinggal min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Dengan rumus ini kita tinggal terapin ke sini, dapat nilai dari akar-akarnya atau nilai dari Y yang memenuhi itu sama dengan min B. Min dari min 14, hasilnya 14. Plus minus akar dari B kuadrat, 14 kuadrat. 14-nya kita modif dikit jadi 2 kali 7 ya. Jadi 2 kuadrat kali 7 kuadrat. Supaya apa? Supaya nanti 2 kuadratnya bisa keluar dari akar. Kenapa? Karena sebelah kanannya nanti ada 4 juga nih ya. Oke. Lanjutin, min 4AC, min 4 dikali A-nya 1, C-nya yang ini, 22. Panjangin dikit, akarnya semua ini dibagi 2A, berarti 2 kali 1. Sama dengan 14 plus minus, akar dari 4, 2 bisa keluar, akar dari yang sebelah sini, 4-nya udah keluar ya, jadi 2 di sini. Jadi tinggal 7 kuadrat, yaitu 49. Dikurang, yang sebelah sini kalau 4-nya keluar, tinggal sisa 22. Ini dibagi dengan 2.
Jadi sama dengan yang 14 dibagi 2 hasilnya 7 plus minus. Bagian sini 2 dibagi 2-nya habis ya. Tinggal akar dari 49 dikurang 22 kan 27. Akar dari 27. 27 itu 9 kali 3. 9-nya keluar dari akar. Jadi tinggal 3 akar 3. Ini dia nilai Y-nya. Bisa 7 plus 3 akar 3, bisa 7 min 3 akar 3. Jawabannya yang E. Nomor 6. Sebuah deret didefinisikan sebagai berikut. A1-nya sama dengan 2, kemudian AN plus 1 sama dengan AN plus min 1 pangkat N. Ini minta nilai dari penjumlahan AN, N-nya dari 1 sampai 100 adalah, yang pertama kita jabarin dulu suku-suku awalnya biar kelihatan polanya. A1 sama dengan 2. Kemudian A2 sama dengan, perhatiin di sini. A2 berarti kan N-nya 1 nih. A1 tambah 1 jadi A2 gitu ya. Jadi kita ganti N-nya 1, dapat A1 tambah min 1 pangkat 1. Hasilnya A1-nya diganti 2 ditambah min 1 pangkat 1. Sama dengan 2 dikurang 1, 1. Untuk A3 sekarang. Kalau A3, perhatiin polanya lagi. Di sini N plus 1-nya sama dengan 3. Berarti N-nya 2. Dapat A2 ditambah min 1 pangkat 2. A2-nya kita ganti 1. Kemudian min 1 pangkat 2 kan 1. 1 tambah 1 hasilnya 2. Nah, untuk berikutnya A4 akan berulang lagi ya. Hasilnya jadi 1. Ntar A5 sama dengan 2 dan seterusnya. Yang diminta A1 tambah A2 tambah A3 ditambah terus sampai ditambah A100. Sama dengan, lihat, nilai suku pada posisi ganjil A1, A3, A5 itu nilainya tetap, yaitu 2. Sedangkan yang posisi genap nilainya juga tetap, tapi nilainya 1. Nah, ini kan setiap 2 suku, jumlahnya berapa? 3 kan? Karena di sini ada 100 suku, kalau dikelompokin 2-2 berarti ada 50 kelompok. Jadi hasil penjumlahannya ya 50 dikali jumlah setiap kelompoknya. Tadi kita buat berapa? 3. 50 kali 3, 150 ya. Simpel banget ini. Jawabannya adalah yang A. Nomor 7. Jika Y sama dengan 1 plus 2 cos X dikali cos 2X dengan X-nya dari 0 sampai Pi, manakah yang merupakan himpunan nilai X yang menghasilkan Y negatif? Karena Y-nya negatif berarti nilai dari ini harus negatif. Artinya, kita menyelesaikan pertidaksamaan 1 plus 2 cos X dikali cos 2X itu lebih kecil dari 0. Kita cari pembuat 0 yang pertama di sini. 1 plus 2 cos X sama dengan 0, berarti 2 cos X sama dengan min 1, dapat cos X sama dengan min setengah. Kalau dibuat garis bilangan, cos yang nilainya setengah itu kan 60 derajat ya, atau pi per 3. Nah, yang minus, cos itu ada di kuadran 2 dan 3. Pi per 3, relasinya dengan sudut di kuadran 2 adalah pi dikurang pi per 3. Jadinya 2 pi per 3. Sedangkan untuk di kuadran 4 berarti pi ditambah pi per 3. Dapat 4 pi per 3. Kita udah dapat pembuat 0 untuk bentuk yang sebelah sini. Sekarang cari pembuat 0 dari cos 2X. Cos 2X sama dengan 0. Cos yang nilainya 0 bisa 90 atau pi per 2. Atau bisa juga 270 atau 3 pi per 2. Sebenarnya kalau mau komplit ini ditambahin dengan periodenya ya. Cuma di sini kita nggak perlu karena yang dibahas adalah dari 0 sampai pi aja X-nya. Jadi kita dapat X-nya sama dengan pi per 4. Yang sebelah sini X-nya sama dengan 3 pi per 4. Kita taruh di garis bilangan. Pi per 4 paling kiri. Kemudian 3 pi per 4 ada di antara ini ya. Taruh di sini 3 pi per 4. Sampai sini uji titik. Misalkan di sini pi per 6 deh. Pi per 6 atau 30 derajat berarti kalau disubstitusi ke sini hasilnya positif. Disubstitusi sini jadinya positif juga. Plus kali plus dapat plus. Tanda di sebelah kiri ini plus, min, plus, min.
Yang diminta adalah yang lebih kecil dari 0, berarti ambil yang min. Nah, tapi jangan lupa, di soal X-nya udah dibatasi dari 0 sampai pi, tambahin ya. Ini 0, di sini pi, kita batasin dari 0 sampai pi. Jadi penyelesaiannya dari pi per 4 sampai 2 pi per 3. Lanjut lagi, dari 3 pi per 4 sampai pi. Jadi jawabannya yang B. Nomor 8. Berapa banyak cara menyusun bilangan genap 3 angka dari 8 angka ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 tanpa pengulangan. Oke, kita pakai filling slot aja ya. Kita siapin 3 tempat. Kemudian kan dibilang harus bilangan genap. Berarti ditentukan oleh angka satuannya ya, harus genap. Di sini yang bilangan genap bisa 2, 4, 6, 8. Jadi ada 4 cara untuk menempati angka satuan. Nah, dari 8 angka ini udah dipakai 1 di tempat satuan. Karena nggak boleh ada pengulangan, berarti di tempat ratusan dari 8 angka ini dikurangin 1. Jadi tinggal 7. Dengan cara yang sama, di tempat puluhan tinggal 6 cara aja. 7 dikali 6, 42. 42 dikali 4, hasilnya 168. Jadi, jawabannya yang A. Nomor 9. Diketahui 2 kali integral fx dari 0 sampai 1 ditambah 5 kali integral f dari 1 sampai 2 itu hasilnya 4. Dan 5 kali integral dari f 0 sampai 1, tapi di sini f-nya x plus 1 nih, hati-hati. Itu hasilnya 6. Diminta berapakah nilai dari integral 0 sampai 2 fx dx. Kita coba bongkar dulu yang ini, kita misalin u itu sama dengan x plus 1. Berarti du sama dengan dx. Dengan pemisalan ini, maka kita bisa ubah bentuk dari persamaan yang ini menjadi 5 dikali integral, batasnya sekarang, kalau x-nya 0, maka u-nya itu 0 tambah 1, hasilnya 1. Sedangkan batas atasnya di sini 1. Kalau x-nya 1, berarti u-nya sama dengan 1 tambah 1, hasilnya 2. Lanjutin di sini fx plus 1. X plus 1-nya itu u, jadi tinggal fu du itu sama dengan 6. Kalau 5-nya ke kiri, jadi integral 1 sampai 2, u-nya bisa kita ganti x lagi ya. Fx dx hasilnya 6 per 5. Perhatiin, sekarang kalau bentuk yang atas ini kita substitusi ke sini, kita dapat 2 dikali integral 0 sampai 1 fx dx ditambah bagian yang ini 5 kali integral 1 sampai 2 fx dx itu kan hasilnya sama dengan ini, 6. Jadi di sini kita buat 6, hasilnya sama dengan 4, maka kita dapat integral 0 sampai 1 dari fx dx sama dengan 6-nya pindah ke kanan, 4 dikurang 6 jadinya min 2, kemudian min 2 dibagi 2, hasilnya min 1. Sampai sini yang ditanya adalah integral 0 sampai 2 fx dx. Nah, integral 0 sampai 2 fx dx ini bisa kita pecah. Jadi integral 0 sampai 1 fx dx ditambah sambungin 1 sampai 2 fx dx sama dengan integral 0 sampai 1 fx dx-nya kita udah punya min 1 ditambah integral 1 sampai 2 fx dx-nya sama dengan 6 per 5. 6 per 5 dikurang 1 hasilnya 1 per 5. Jadi jawabannya yang A. Nomor 10. Semua panjang rusuk limas adalah 20 cm. Ya, ini panjang semua jaring-jaringnya ini semua adalah 20 cm. Berapa jarak terpendek dari titik P melalui permukaan limas? Ya, permukaan limas itu sisi luar ya, tidak memotong di dalam limas. Menuju titik tengah dari rusuk OR. Di sini ditanya jarak titik P ke tengah-tengah OR. Kita misalin aja tengah-tengahnya OR itu namanya T. Yang ditanya jarak P ke T, tapi nggak boleh lurus begini ya, nggak boleh lewat dalamnya limas, harus lewat tepi-tepinya atau lewat sisi-sisinya limas. Lewat sisi mana yang paling pendek? Gini caranya. Kita buat dulu jaring-jaring dari selimutnya.
Karena dibilang semua panjang rusuknya adalah 20, berarti kita bisa buat segi 6 beraturan yang kita belah jadi 6 buah segitiga sama sisi. Titik pusatnya atau puncaknya ini titik O, lalu kita buat aja ini titik P, ini S, ini R, ini Q. Nah, yang ini nanti titik Q juga ya, nanti akan ketemu nih. Karena perhatian di sini kan sisi tegaknya ada 4, berarti yang kita pakai cuma 1, 2, 3, 4. Bagian yang ini kita buang. Titik T itu di tengah-tengahnya OR, nih O ke R, tengah-tengahnya ada titik T. Yang mau kita cari panjang P ke T. Ini kan semua segitiga sama sisi ya, berarti besar sudut ini 60, besar sudut ini 60, berarti besar sudut POT ini 60 kali 2, jadi 120 derajat. Nah, dari segitiga POT ini, kita namain aja PT yang ditanya ini C, kemudian PO-nya A, kemudian OT-nya itu B. Maka kita tinggal terapin aturan cos, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos sudutnya, yaitu 120 derajat. Tinggal substitusi angkanya ya, karena panjang semua rusuknya 20, berarti A-nya itu 20, kemudian B-nya itu setengahnya dari 20 adalah 10. Jadi, C kuadrat itu sama dengan 20 kuadrat ditambah 10 kuadrat dikurang 2 kali 20 kali 10 dikali cos 120, itu min setengah. 2 sama setengah habis, min ketemu min jadinya plus. Jadi C kuadrat sama dengan 20 kuadrat 400, 10 kuadrat 100 ditambah 20 kali 10 200, jadi C kuadrat sama dengan 400 tambah 100 tambah 200, hasilnya 700. Jadi C kuadrat atau PT kuadratnya 700, PT-nya tinggal diakarin aja 700. 100-nya diakarin jadi 10, 7-nya mentok ya. Jadi panjang PT adalah 10 akar 7, jawabannya yang E. Nomor 11. Sebuah prisma segitiga sama sisi memiliki tinggi D. Panjang setiap rusuk ala segitiga adalah 2x. Jika total seluruh permukaan prisma adalah T cm kuadrat dan volume prisma adalah T cm pangkat 3, berapa nilai D atau tinggi prisma jika dinyatakan dalam X? Oke, untuk bentuk alasnya, kan segitiga sama sisi. Di soal diketahui panjang rusuk ala segitiga kan 2x, berarti panjang yang di sini itu 2x, berarti di sini separuhnya ya, si x, ini berarti dengan Pitagoras dapat x akar 3. Luas alasnya, kita buat L alas itu kan setengah kali alasnya panjangnya 2x, kemudian tingginya x akar 3, jadi dapat x kuadrat akar 3. Oke, berikutnya kita cari total luas seluruh permukaan prismanya. Luas permukaan prisma itu kan berarti luas alas, yaitu si x kuadrat akar 3, ditambah luas atapnya sama, berarti kita kali 2 aja, kemudian ditambah sisi tegaknya. Sisi tegaknya kan ada 3 ya, karena ini prisma segitiga, yang masing-masing luasnya sama pasti, yaitu 2x dikali tingginya D, jadi 2xD. Total sisinya ada 3 sisi tegaknya. Ini dalam sentimeter kuadrat, sedangkan volume prisma itu adalah luas alas x kuadrat akar 3 dikali tingginya D. Ini dalam sentimeter kubik. Dibilang dua-duanya itu nilainya T, jadi ini tinggal kita samain. Semua ruas ada X-nya ya, kita tinggal bagi X saja, ini habis, kemudian ini habis, terakhir yang ini pangkatnya tinggal 1. Dapat 2X akar 3 sama dengan yang sebelah kanan tinggal X akar 3D atau akar 3 kali XD. Lalu bagian yang ini kita pindah ke kanan. Jadi min 3 kali 2 itu 6. Min 6D. Kalau D-nya kita keluarin berarti 2X akar 3 sama dengan D dikali akar 3X min 6. Jadi D sama dengan 2X akar 3. Ini pindah ruas ke sini kan jadi pembagi ya. Jadi per akar 3X min 6.
Ini dia D jika dinyatakan dalam X. Yang cocok itu yang E. Nomor 12. Sebuah garis G memiliki persamaan Y sama dengan 6 min 2X. Garis kedua tegak lurus terhadap garis G dan melalui titik min 6,0. Berapakah luas daerah yang dibatasi oleh kedua garis tersebut dan sumbu X? Kita sketsa dulu ya gambar kurvanya atau gambar garisnya. Sumbu X, kemudian kita buat sumbu Y. Garis pertama, ini Y sama dengan 6 min 2X. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 6. Artinya garisnya melalui titik 0,6. Kita buat kira-kira di sini, 0,6. Kemudian kalau Y-nya 0, berarti 6 min 2X sama dengan 0. 2X sama dengan 6, X-nya 3. Jadi garisnya melalui 3,0. Kita hubungin 0,6 dan 3,0. Lalu garis kedua itu melalui titik min 6,0. Kira-kira di sini. Kita buat titik min 6,0. Dan dia tegak lurus dengan garis yang tadi ini. Dari sini kita buat aja garis tegak lurus. Kira-kira begini. Kemudian nanti yang diminta adalah luas daerah yang dibatasi oleh kedua garis ini dan sumbu X. Jadi daerahnya yang ini. Untuk nyari luasnya tinggal setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah dikali alasnya dari sini ke sini ya. Min 6 ke 3 itu kan 9. Jadi dikali 9 dikali untuk nyari T-nya kita tinggal cari Y dari titik ini atau ordinatnya dari titik perpotongannya ya. Artinya kita harus cari persamaan garis yang ini. Menentukan persamaan garis jika diketahui titik dan gradien itu kan jadinya Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Di sini titik yang dilalui udah jelas, min 6,0. Sedangkan gradiennya kita bisa dapat dari informasi bahwa garis ini tegak lurus dengan garis ini. Garis ini gradiennya min 2. Ingat kalau ada dua garis saling tegak lurus, maka gradien, kalau ini gradiennya M1, ini M2, maka gradiennya itu kalau dikaliin hasilnya min 1. Atau kedua gradiennya saling berkebalikan dari lawannya, seperti ini. Karena yang ini gradiennya min 2, berarti lawan dari kebalikannya min 2 itu adalah setengah. Jadi kita dapat persamaannya adalah Y min 0 sama dengan M-nya setengah kali X min X1-nya itu min 6. Jadi min 6 hasilnya jadi plus 6. Kalau semuanya ini kita kali 4. Supaya apa? Supaya ini jadi 2X. Jadi saling menghilangkan dengan ini karena kita mau dapetin Y-nya. Oke, jadi kalau semua ruas kita kali 4. Ruas kiri jadi 4Y sama dengan ruas kanan 4 dikali setengah itu 2. 2 masuk ke dalam hasilnya. Jadi 2 kali X 2X. 2 kali 6 itu plus 12. Tinggal selesai ini sama ini ya. Kita kerjain aja di sini. Jadi Y sama dengan 6 min 2X. Sedangkan yang ini 4Y sama dengan 2X plus 12. Kita putar dikit. Jadi 12 plus 2X sama aja ya. Habis itu kita jumlahin deh. Kalau dijumlahin kan ini min 2X plus 2X-nya, X-nya habis. Kemudian ini jadi 5Y sama dengan 18. Y-nya sama dengan 18 per 5. Nah, Y-nya itu kan jadi tingginya di sini, tinggi segitiganya. Jadi tinggal substitusi nilai Y menggantikan T ini. Jadi setengah kali 9 kali T. T-nya 18 per 5. 18 dibagi 2 itu 9. Jadi 9 kali 9 81, 81 bagi 5, ya kita tulis aja 81 per 5. Jawaban yang cocok yang D. Nomor 13. Jika tangen dari pi cos theta sama dengan kotangen dari pi sin theta, maka nilai dari cos theta min pi per 4 sama dengan, ngerjainnya langkah pertama si kotangen pi sin theta, kan sama aja dengan tangen dari pi per 2 minus pi sin theta. Sampai sini kita tinggal samain ya. Tangen dari pi cos theta sama dengan tangen dari pi per 2 minus pi sin theta. Persamaan sudutnya jadinya pi cos theta itu sama dengan pi per 2 minus pi sin theta.
Sebenarnya ini masih ada plus dari periodenya tangen ya, yaitu plus K kali Pi. Jadi kita bisa kerjain dulu, kalau nggak ada di opsi jawaban, nantinya kita tambahin dengan periodenya nanti. Oke, ini kalau dilanjutin, setiap ruas ada Pi-nya, kita bagi Pi aja ya, jadi dicoret aja. Kemudian si min sin theta pindah ke kiri, hasilnya jadi plus. Jadi cos theta ditambah sin theta sama dengan setengah. Sampai sini ingat bentuk A cos theta ditambah B sin theta itu bisa disederhanain jadi K cos theta min alfa. Dengan nilai K itu triple Pythagoras dari AB ya, atau K itu sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Sedangkan untuk nyari alfa itu cari dari tangennya. Tangen alfa itu, ingat tangen itu sin per cos. Jadi temannya sin dibagi temannya cos. Hasilnya jadi B per A. Kita terapin bentuk ini. Dapat K-nya itu akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Itu kan jadinya akar dari 2. Dikali cos theta min. Nah, alfanya berapa? Lihat aja. Temannya sin kan 1, temannya cosnya 1. Jadi tangen alfanya itu 1 per 1 atau 1. Tangen yang nilainya 1 adalah 45 derajat atau pi per 4 sama dengan setengah. Nah, ini udah yang ditanya nih ya. Jadi cos theta minus pi per 4 itu sama dengan 1 per 2. Kemudian akar 2 ini pindah ke sini. Jadi 1 per 2 akar 2. Ini dia. Nilai dari cos theta min pi per 4. Jawabannya yang E. Nomor 14. Kurva dengan persamaan Y sama dengan cos X dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1. Kurva hasil cerminan tersebut kemudian ditranslasikan sebesar pi per 4 dengan arah positif sejajar dengan sumbu X. Manakah yang merupakan persamaan kurva yang dihasilkan? Oke, sampai sini gua mau kasih tahu ke lu pada kalau ada kurva Y sama dengan Fx, kalau ditranslasikan horizontal sebesar A, bisa ke kanan atau ke kiri. Ingat, pergerakan horizontal itu mempengaruhi si X-nya. Jadi kalau ada pergeseran kanan-kiri, maka X-nya yang berubah. Kalau digeser ke kanan sejauh A, kurvanya jadi Y sama dengan F, X-nya jadi X min A. Ibaratnya buat netralisir ya, kalau digeser ke kanan sejauh A, maka buat balikin lagi ke X, dia geser lagi ke kiri, dikurangin ya, dikurangin A. Sedangkan kalau digeser ke kiri sejauh A, maka kurvanya jadi Y sama dengan F X plus A. Untuk pergerakan vertikal sejauh B bisa bergerak ke atas atau digeser ke bawah. Maka pergerakan vertikal itu ngaruhnya sama si Y-nya. Kalau digeser ke atas sejauh B, maka Y-nya berubah jadi Y min B. Sama dengan Fx. Sedangkan kalau digeser ke bawah sejauh B, digeser ke bawah berarti Y-nya untuk netralisir harus ditambahin B. Sama dengan Fx. Kita akan gunakan kenyataan ini untuk mengerjakan soal nomor 14. Pertama kita buat dulu sumbu-sumbu koordinat. Ini sumbu X, kemudian ini ada sumbu Y. Lalu pertama ada kurva Y sama dengan cos X. Kita buat aja kira-kira begini ya. Y sama dengan cos X. Nah, Y sama dengan cos X ini nilai amplitude kan 1. Atau maksimumnya 1, minimumnya itu di min 1. Lalu dia mau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1. Ini cerminnya, kemudian kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, kurva ini kan bisa didapat dari gini. Langkah pertama, kurva Y sama dengan cos X-nya kita cerminkan dulu terhadap X. Jadi bentuknya begini. Ini berarti kurva apa? Y sama dengan minusnya ya, minus dari cos X. Nah, untuk dapetin kurva yang ungu, berarti kan dia digeser ke atas sejauh 2 satuan. Ingat, geser ke atas berarti Y-nya dikurangin ya. Dikurangin pergeserannya. Jadi dari bentuk ini, kita buat Y-nya menjadi Y min 2. Sama dengan minus dari cos X. Nah, hati-hati nih. Di sini ada translasi atau pergeseran sebesar pi per 4 ke arah positifnya sumbu X. Berarti digeser ke kanan.
Kalau digeser ke kanan, berarti X-nya dikurangin sejauh nilai pergeserannya. Dalam hal ini pi per 4. Jadi, nilai X yang di sini, kita ganti X min pi per 4. Min 2-nya tinggal ke kananin deh. Jadi, Y sama dengan 2 minus cos X min pi per 4. Ini dia kurva hasil pergeserannya. Jadi, jawaban yang cocok yang E. Nomor 15, vektor R itu XI tambah YJ tambah ZK memiliki panjang akar 51 dan membentuk sudut yang sama dengan vektor A itu sepertiga dari I min 2J plus 2K, juga dengan vektor B seperlima dari min 4I min 3K, dan juga vektor C sama dengan J. Pernyataan yang benar adalah, oke, kita cek satu-satu. Pertama, dari vektor R ini, maka kita punya panjang vektor R itu sama dengan akar dari, ini kayak perluasan sifat Pitagoras nih, atau dalil Pitagoras, X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Cuma di sini kita belum tahu X, Y, Z-nya sama sekali ya. Jadi kita ke panjang ABC-nya dulu, oke? Panjang A itu sama dengan, di sini ada sepertiga, kita keluarin dulu sepertiga dari akar. Nah, komponen-komponennya dikuadratin terus dijumlahin. Jadi 1 kuadrat min 2 kuadrat sama 2 kuadrat. Kita jumlahin. Jadi 1 tambah 4 tambah 4. Hasilnya sama dengan, ini 1 tambah 4 itu 9, diakarin hasilnya 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kemudian kalau panjang B, sama kayak yang A, seperlimanya itu kita keluarin dulu aja. Akar dari ini min 4 dikuadratin tambah min 3 dikuadratin. Min 4 dikuadratin 16, min 3 dikuadratin hasilnya 9. 16 tambah 9 itu jadi 25. Akar 25 itu 5, kalau dibagi 5 hasilnya sama dengan 1. Lanjut ke panjang C. C itu cuma satu elemen aja, J. Ini kan vektor satuan. Vektor satuan itu panjangnya 1. Jadi panjang A, panjang B, panjang C semuanya 1. Pernyataan yang kedua betul atau benar. Untuk yang pernyataan pertama, ingat kalau ada dua vektor U dan V di dot, U dot V, itu hasilnya panjang U dikali panjang V kali cos sudutnya. Berarti cos sudutnya itu sama dengan U dot V dibagi dengan panjang U kali panjang V. Nah, kan di sini R dengan A, R dengan B, R dengan C itu membentuk sudut yang sama. Kalau kita misalin sudutnya itu theta, berarti cos theta sama dengan A dot R dibagi panjang A kali panjang R, bisa juga B dot R dibagi dengan panjang B kali panjang R, bisa jadi C dot R dibagi panjang C kali panjang R. Jadi pernyataan yang pertama juga benar. Oke, untuk lanjutinnya, ini kan kita punya panjang A, panjang B, panjang C-nya 1. Kalau kita terapin ke sini, lalu di sini semua panjang R-nya kan sama ya, bisa dicoret semua nih dari ketiga persamaan ini hasilnya. Jadi A dot R sama dengan B dot R sama dengan C dot R. Oke, kita lanjutin pengerjaannya ke atas biar lega. A dot R berarti ini di dot dengan ini hasilnya. Kita buat dalam vektor kolom dulu biar nggak nyebrang. Jadi A-nya sepertiga kali min 2 per 3 kali 2 per 3. Ini dapatnya dari sepertiganya ini, masukin aja ke dalam ya. Kaliin semua dengan sepertiga setiap komponennya. Kemudian di dot dengan R. Ini R-nya. Kalau dibuat dalam vektor kolom jadinya kita susun ke bawah. X, Y, Z. Ini sama dengan B dot R. Dengan cara yang sama, B-nya ini seperlimanya masuk ke dalam, nggak ada J, berarti komponen di arah vektor J-nya 0. Jadi, min 4 per 5, kemudian 0, terakhir min 3 kali seperlima jadi min 3 per 5, di dot dengan R. R-nya tadi X, Y, Z. Sama dengan, terakhir si vektor C. Kemudian di dot sama R. C-nya apa? J, cuma di vektor yang komponen arah vektor J, berarti arah I-nya 0, di arah J-nya 1, di arah K-nya 0 juga. Mau di dot dengan R. R itu tadi X, Y, Z.
Sampai sini nggak susah nih, butuh teliti aja. Pertama kita dot yang ini, jadi 1/3 dikali X, min 2/3 kali Y, 2/3 kali Z. Atau 1/3-nya bisa kita gabung aja. Jadi X min 2Y plus 2Z. Sama dengan, untuk bagian yang ini 5-nya bisa kita keluarin. Jadi ini semua per 5, ini jadi min 4X, 0 dikali Y tetap 0, tinggal min 3Z. Terakhir, ini 0 kali X 0, 1 kali Y itu Y, 0 kali Z itu 0. Jadi tinggal Y aja. Oke, pertama kita samakan ruas pertama dengan ruas ketiga. Tapi ini biar nggak blunder, kita buat aja Y-nya itu sama dengan N ya. Jadi ntar X, Y, Z kita nyatakan dalam bentuk N. Hasilnya jadi X min 2N plus 2Z sama dengan 3-nya kali silang ke sini. Jadi 3Y, Y-nya ganti N. Dapat 3N. Jadi X ditambah 2Z sama dengan min 2N-nya pindah ke kanan. Jadi 2N tambah 3N itu 5N. Sekarang kita samakan ruas kedua dengan ruas ketiga. Kita kali silang aja langsung 5-nya ke sini. Jangan lupa Y-nya diganti N. Jadi dapat min 4X min 3Z sama dengan 5Y atau 5N. Step berikutnya kita selesaikan persamaan X plus 2Z sama dengan 5N dan min 4X min 3Z sama dengan 5N. Bebas, boleh substitusi, boleh eliminasi. Kalau kita kali 4 di sini, buat mengeliminasi X-nya, ini kan jadinya 4X ditambah 8Z sama dengan 10N. Supaya X-nya hilang, kita jumlahin aja. X-nya habis, kemudian di sini min 3Z ditambah 8Z, hasilnya 5Z sama dengan 5N tambah 10N itu 15N, jadi dapat Z sama dengan 5N. Lalu Z sama dengan 5N, kita substitusi aja ke sini. Hasilnya jadi X ditambah 2 kali 5N jadinya 10N sama dengan 5N. Jadi X sama dengan 10N, pindah ke kiri jadi 5N min 10N. Hasilnya min 5N. Sampai sini X, Y, Z-nya udah bisa dinyatakan dalam N. Jadi R itu sama dengan X atau min 5N, lalu Y-nya tadi kita buat N, terakhir Z-nya itu 5N. Nah, untuk nentuin berapa N-nya, ingat di sini kan di awal diketahui panjang dari R-nya akar 51. Kita tinggal terapin ke sini ya, dapat panjang dari R itu akar 51 sama dengan akar dari penjumlahan elemen-elemennya si X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat. Oke, kita kuadratin langsung dijumlahin aja. Min 5N dikuadratin jadi 25N kuadrat, ditambah N dikuadratin jadi N kuadrat, terakhir 5N dikuadratin jadi 25N kuadrat. Kedua ruas kita kuadratin aja, jadi akarnya hilang, dapat 51 sama dengan 25 tambah 25 itu 50. 50N kuadrat ditambah N kuadrat, dapat 51N kuadrat. Oke, 51-nya buang aja. Jadi N kuadratnya sama dengan 1, N sama dengan plus minus 1. Nah, vektor R ini kalau dinyatakan dalam bentuk komponen IJK-nya, itu kan sama dengan N dikali min 5I plus J plus 5K. Sedangkan tadi kita dapat N-nya itu plus minus 1. Kita hapus saja ya. Jadi R itu sama dengan plus minus min 5I plus J plus 5K. Jadi pernyataan yang ketiga benar. Untuk pernyataan keempat dibilang X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan 1. Padahal di sini nggak semuanya 1. Jadi pernyataan yang keempat salah. 4-nya salah, 1 benar, 2 benar, 3 benar. Dapat opsinya adalah yang A.